Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala haqqul muslimi 'alal muslimi khamsun raddus salam wa iyadatul marid wa ittiba'ul janaiz wa ijabatud da'wah wa tashmitul 'atis. Muttafaq alaih. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, hakul muslim, haknya daripada saudara kita orang Islam, alal muslimi, atas orang Islam yang lain. Jadi hak sesama kita ini, orang Islam ini, khamsun, ada 5 hak masing-masing yang itu harus dipenuhi. Ada 5 hak, satu dengan yang lain yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah raddus salam, menjawab salam. Apabila ada orang Islam, mau kenal tidak kenal, kalau dia orang Islam mengucapkan salam, maka wajib kita menjawab. Wajib menjawab. Salam itu kan artinya doa. Assalamualaikum, salam sejahtera bagi engkau, warahmatullah, dan rahmat Allah bagi engkau, wabarakatuh, dan berkah Allah dilimpahkan kepada engkau, kan begitu. Kalau kita didoakan begitu, maka siogianya kita membalas doa tersebut. Maka wajiblah orang kalau diucapkan salam di hadapannya, boleh wajib dia untuk menjawab. Bahkan mencuri yang dibolehkan itu termasuk dalam urusan salam ini. Bagaimana maksudnya? Contohnya, ada tetangga punya tamu, datang tetangga punya tamu, lalu tamunya ini mengucapkan salam. Nah, kita tetanggaan, padahal tujuan tamu ini ke rumah si A. Kita di sebelahnya, karena mendengar ada ucapan salam, lalu kita sampaikan waalaikumsalam. Mencuri jawab salam. Boleh apa enggak begitu? Boleh. Pahala dapat itu ya. Nah, cuman kalau mencuri yang lain enggak boleh ya. Kalau curi kembang tetangganya ya. Kalau nyuri air tetangganya enggak boleh ya. Apalagi nyuri garam tetangganya enggak boleh ya. Kan ada ya. Kadang ada nyuri garam tetangganya, atau nyuri sendok tetangganya, boleh? Enggak boleh ya. Nyuri piring tetangganya enggak boleh. Tapi kalau nyuri jawaban salam boleh. Kalau nyuri jawaban salam boleh. Yang kedua, iyadatul marid, menjenguk daripada orang sakit. Nah, menjenguk orang sakit ini tidak selalu kita mendoakan orang sakit. Justru kalau ada orang sakit lalu kita minta doa sama dia, bisa jadi doanya si sakit ini lebih dikabulkan oleh Allah daripada doanya orang yang menjenguk. Kenapa? Kalau orang sakit itu berarti dengan sebab sakit terhapus dosanya dia kalau sabar. Sehingga bisa jadi tatkala kita menjenguk orang sakit lalu kita minta doa sama si sakit, bisa jadi doanya dia lebih dikabulkan. Walaupun adab kita juga kalau menjenguk ya kita doakan juga, kan gitu ya. Kita doakan juga. Adab kita menjenguk orang sakit, ya mudah-mudahan cepat sembuh, mudah-mudahan dikasih sehat, dikasih sabar. Kita doakan dia. Tapi jangan lupa juga kita minta doa sama dia. Tolong doakan saya juga supaya saya tidak sakit seperti sampean, kan gitu. Minta doa juga kepada si sakit. Termasuk wattiba'ul janaiz, mengiringi jenazah apabila dibawa ke kubur. Tapi catatan, kalau mayoritas itu pengiring atau pengiring jenazah itu laki-laki, wanita itu tidak boleh ikut ya. Apalagi di kubur itu laki-laki semua duduk, dan yang pojok, di tengah, di depan. Lah ibu-ibu
di tengah-tengah dia nyangkut itu, boleh apa enggak itu? Berdosa. Enggak boleh ya. Walaupun yang meninggal bapaknya, walaupun yang meninggal ibunya, enggak boleh. Lah terus kapan menjenguknya, kapan mengantarnya? Nanti yang laki-laki pada pulang semua, silakan ibu-ibu datang. Begitu caranya ya. Karena mayit itu tersakiti juga dengan sebab keluarganya yang dalam kacamata agama itu termasuk berdosa maksiat. Itu mayit tersakiti juga. Nah, sehingga ini perlu dicatat baik-baik ini bagi kita. Ini kan sudah ngaji ceritanya ini ya. Sudah ngaji. Besok-besok kalau ada jenazah begitu, laki-laki banyak ikut mengiring jenazah, ibu-ibu tidak usah ngiringi dulu. Cukup perpisahan di rumah. Mau nyium keningnya. Sayyidina Abu Bakar waktu Sayyidina Rasulullah SAW wafat dicium keningnya, boleh silahkan ya. Mau nyium kening suami tidak apa-apa kalau suaminya meninggal barangkali ya. Atau kalau seorang suami nyium kening istrinya meninggal tidak apa-apa. Lu apa diwudui lagi? Tidak perlu. Yang batal itu yang hidup. Kalau yang meninggal sudah tidak batal. Begitu ya. Yang batal itu yang hidup. Tapi kalau yang sudah meninggal tidak batal. Nah, cukup di sana ya sudah biar. Nah, nanti setelah selesai iringan laki-laki selesai mengubur, mentalkin, doa pulang, silahkan keluarga ke sana. Caranya begitu ya. Caranya seperti itu. Ini perlu diperhatikan baik-baik supaya berziarah kita ini tidak sia-sia, mengiringi jenazah itu tidak sia-sia. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa ijabatud dakwah, memenuhi undangan. Kalau ibu-ibu diundang, jika lebih-lebih itu nikah ya, undangan nikah wajib datang. Kalau undangan nikah wajib datang. Tapi kalau undangan selamatan sunnah datang. Undangan akikah, undangan khitan, anaknya dikhitan barangkali, itu sunnah datang. Tapi kalau undangan nikah, akad nikah wajib datang. Nah, sehingga kita perlu tahu, dilihat-lihat ini yang diundang di acara yang mana ini. Apa pas akadnya atau pas resepsinya? Maka perlu diperjelas itu ya. Perlu diperjelas. Kalau misalnya pas akadnya memang kita uzur tidak bisa, ya sampaikan supaya tidak berdosa. Nah, jadi ini perlu ya. Namun secara umum haknya saudara kita, kalau saudara kita ngundang, maka perlu dipenuhi. Itu haknya mereka untuk kita membahagiakan, menghadiri undangan mereka. Nah, cuman kalau namanya undangan itu, biasanya kalau di sini yang diundang ngasih uang apa yang ngundang ngasih uang? Biasanya yang ngundang bawa tentengan, yang diundang sama-sama bawa. Oh, pulangnya bawa lagi. Berarti sama-sama bawa ya. Jadi yang diundang bawa tentengan, nanti pulangnya bawa juga. Oh ya, ya berarti imbang gitu ya. Imbang berarti. Nah, baik. Berikutnya tashmitul atis, mendoakan orang yang bersin. Tapi dengan catatan yang bersin ini mengucapkan alhamdulillah. Kalau dia bersin hacing begitu ya, tapi diam saja, ya tidak usah didoain. Tapi kalau dia bersin langsung alhamdulillah, kita doakan langsung yarhamukallah. Nah, karena kita didoakan, balas lagi yahdikumullah. Jadi begitu ya, begitu adabnya. Baik, ini diantara hak sesama kaum muslimin. Pada riwayat yang lain dijelaskan wa idastan sohaka fansoh lahu, apabila dia minta nasihat, nasihati. Maksud nasihat ini gimana? Ya diberikan solusi. Jangan kalau ada datang teman bicara masalah keluarganya lalu kita panas-panasi, jangan ya.
Ada teman cerita sama kita, oh saya ini habis tengkar sama suami saya, gimana? Sudah minta cerai saja. Jangan ya, keliru kalau begitu ya. Ya sudah, tinggal saja suaminya sana pulang ke rumah ibunya. Nah, jangan ya, itu bukan menasehati namanya. Menasehati itu menguatkan daripada pribadinya. Sabar, namanya hidup ini pasti ada ujian, tantangan, ada cobaan, yang sabar. Diharapkan dengan nasihat itu ya mudah-mudahan benar-benar kuat ya. Kalau dia benar kuat, maka dua dapat pahala. Pertama karena nasihat kita dia kuat, yang kedua karena sebab nasihat itu kita sudah dapat pahala mengamalkan hadis Nabi. Jangan nanti malah dikompor-kompori nanti ya. Oh ya benar, saya lihat suami sampean begini kemarin. Jangan ya, nanti akhirnya bentrokan nanti ya. Nah, itu namanya ngadu domba namanya. Kalau ngadu domba lebih jelek lagi nanti akibatnya ya. Baik.